Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila yang akan menemani kurang lebih 1 jam ke depan dalam bahasan topik kesehatan yang akan dibahas kali ini. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik, sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Untuk bahasan kali ini kita akan membahas terkait waspadai gejala usus buntu pada anak. Nah, buat para ayah bunda di rumah yang biasanya galau jika anaknya mengeluhkan nyeri perut nih biasanya. Kita curigainya takutnya ke gejala usus buntu. Untuk mengupas lebih dalam terkait gejala usus buntu pada anak, saya sudah mengundang narasumber yaitu Dr. Fahad Ahmed, SPBA Magister Kedokteran Klinik untuk membahas episode kali ini. Halo dok. Halo. Gimana kabarnya Dokter Fahad? Alhamdulillah baik. Oke Dokter Fahad, ini memang banyak ya dok ya dikeluhkan atau dikonsultasikan terkait usus buntu dok? Cukup banyak dan memang trennya belakangan ini cukup naik. Oke siap dok. Berarti untuk memahami gejala usus buntu pada anak ini memang yang terbanyak dok ya selama proses konsultasi ke dokter bedah anak. Ini baru perdana dok saya mengundang dokter bedah anak di Ruang Kesehatan TVRI Kaltim dok. Sebenarnya dok, perbedaan antara bedah umum, anak dan bedah anak sendiri itu gimana dok? Jadi pada awalnya sebenarnya bedah anak adalah bagian dari bedah umum. Oke, dok. Jadi kita kayak lanjutan pendidikannya mereka, bedah umum. Cuman mulai tahun 2012 itu bedah anak berdiri sendiri sebagai spesialis satu bedah anak. Untuk kita beranggapan bahwa bedah anak ini beda dari dewasa dan kita butuh satu spesialis tersendiri untuk menangani kasus-kasus pada anak gitu, terutama kelainan kongenital ya. Dan perbedaannya sama dokter anak ya kami dibilang bedahnya. Oke gitu. Dok, berarti sama kayak internis sama anak dok ya, pediatrician. Kalau internis kan umurnya berarti memang dari segi umur juga ya dok, membedakan bedah anak sama bedah umum pada. Jadi kalau berdasarkan WHO kita masih berpegang 18 tahun, di bawah 18 tahun pasien bedah anak dan pasien dengan kelainan kongenital. Oke dok, kalau yang bedah pada umumnya berarti di atas itu dan bukan kelainan kongenital dok ya. Oke siap Dokter Fahad. Ini dok, untuk pembahasan kali ini, yang pertama yang mau Cila tanyakan sebenarnya dok, ada nggak sih dok fungsi usus buntu dok pada anak dok? Oke, kalau secara penelitian dan literatur ilmiah, usus buntu itu sendiri sebenarnya pada fungsi pencernaan justru malah tidak banyak. Dia lebih banyak sebagai organ limfoid atau organ perlindungan daya tahan tubuh untuk melokalisir daerah GI tract-nya itu sendiri, saluran cernanya itu sendiri. Tapi untuk fungsi pencernaannya justru appendix tidak berfungsi secara langsung. Oke, siap dokter. Karena memang usus buntu, usus itu kan ada panjang 12 jari kecil. Yang ini memang sendiri dan dia posisinya berada di usus besar, dekat yang dia setelah masuk dari usus halus masuk usus besar. Dia ada di ujungnya situ, tersendiri, terpencil memang. Dan fungsinya dia sebenarnya bukan untuk pencernaan, lebih banyak untuk pertahanan di daerah sekitar daerah GI tract atau saluran cerna tadi. Gitu. Berarti kalau secara struktural memang ada, tapi fungsinya secara umum tidak terlalu seperti usus-usus yang lain dok ya. Oke dokter, kalau kita menyinggung terkait usus-usus ini dok, sebenarnya bagaimana sih dok normalnya dok sistem pencernaan pada anak dok, dari makanan masuk dok sampai dicerna ke bawah tuh gimana dok sistemnya? Sebenarnya fungsi mencerna secara normalnya seperti yang kita tahu, dia mulai makan, dia akan masuk melalui kerongkongan, akan dicerna pada awalnya pada lambung dengan semua sistem pencernaannya lambung, ada enzim, ada cairan lambung, dia akan sudah mulai diproses di situ. Kemudian dia setelah melalui pencernaan yang di lambung, dia akan melewati usus 12 jari yang paling awal, usus kita nyebutnya duodenum. Di duodenum dia mulai dicerna, mulai dari keluarnya empedu di situ, keluar enzim-enzim pankreas di situ. Pencernaan lebih lanjut dia akan masuk ke usus 12 jari selanjutnya di yuyunum dan ileum yang proses pencernaan vitamin dan sari-sari yang lain di situ. Setelah itu dia baru akan masuk ke usus besar. Di usus besar dominannya pencernaan yang dilakukan itu adalah penyerapan cairan. Nah,
Di situ akan sepanjang usus besar dia akan dilakukan penyerapan cairan, baru sampai akhirnya dia akan jadi seperti mohon maaf BAB kita yang padat dan normal itu. Oh iya, Gitu. kotoran dok ya. Kotoran Berarti memang kita. perbedaan antara pencernaan dewasa dan anak itu kurang lebih sama atau gimana dok? Sebenarnya kurang lebih sama, cuman memang pada anak ukuran ususnya yang tidak sama seperti dewasa yang akan membuat dia lama pencernaannya akan berbeda. Gitu. Oke siap dok, karena mungkin proses penyerapan segala macam butuh Iya, waktunya lebih butuh singkat waktunya, dok ya, kalau ya. kecil dok ya. Oke siap dokter Fahad. Kemudian dok, tadi kita bahas terkait usus buntu. Sebenarnya apa aja dok penyebab radang usus buntu pada anak ini dok? Oke, penyebab radang pasca usus buntu atau terjadinya usus buntu ini sebenarnya macam-macam. Mulai dari yang teori utamanya adalah terjadi pembuntuan di situ, terjadi sumbatan di situ. Mekanisme terjadinya macam-macam, mulai dari infeksi, mulai dari masuknya kotoran ke situ, atau membengkakan di usus buntunya itu sendiri gitu. Karena reaksi radang dia sebagai normalnya tempat keluar pertahanan kita tadi gitu. Semua yang dapat menyebabkan buntuan di situ pasti akan nyebabin si kuman atau si tentara yang tadinya harusnya keluar tertahan di situ. Nah, itu yang menjadikan terjadi proses si usus buntu meradang ini gitu. Nggak jarang anak-anak yang dengan gangguan BAB entah konstipasi itu si kotoran yang nggak bisa keluar dia masuk ke situ dan nyumbat di situ. Nah, itu malah jadi sumber infeksinya gitu. Oke siap dok, berarti memang pola BAB juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Oke, wah ini terbuka lagi dok, lapar BAB-an nih dok ya. Oke dokter, kemudian selain tadi ada infeksi contohnya apa nih dok? Bisa dari infeksi saluran cerna sendiri kayak infeksi usus halus atau infeksi usus besar, diare, itu semua bisa nyebabin kondisi seperti itu. Gitu. Bahkan beberapa teori mengatakan infeksi yang hanya terjadi pada organ sekitar di situ pun bisa mempengaruhi. Gitu. Oke, yang di sistem pencernaan otomatis terlokalisir di usus buntu tadi dok ya. Oke siap dok. Kemudian ada maksudnya ada penyebab dari kelainan bawaan nggak sih dok yang bisa nyebabin usus buntu ini dok? Kalau usus buntu hampir 100% didapat, bukan kelainan bawaan. Oke dok, berarti memang dari pola tadi infeksi, dari sumbatan tadi dok tadi. Jadi karena memang tadi seperti saya bilang di awal, usus buntu kan organ pertahanan tubuh secara normal ya. Jadi kan dia kerjanya termasuk yang cukup berat. Jadi semua yang tadi membebani dia itu bisa nyebabin jadi usus buntu meradang. Oke, siap dokter. Kemudian dok, setelah tadi nih terjadinya usus buntu di penyumbatan dan sebagainya, gejalanya dok, kalau misalnya pada anak biasanya apa yang dirasakan dok? Gejala paling dominan mirip-mirip sama dewasa. Gejala dominannya adalah nyeri perut. Pada anak biasa akan dimulai nyeri perut pada ulu hati atau sekitar pusar. Beberapa waktu kemudian baru dia akan menjalar ke kanan bawah. Jika proses ini didiamkan, dia bisa terjadi kondisi yang lebih lanjut yang menyebabkan nyeri pada seluruh perut. Jadi yang dominannya pasti nyeri perut, kemudian bisa disertai mual muntah karena kondisi tadi akhirnya menyebabkan gangguan pada pergerakan ususnya. Akhirnya terjadi blockage dari pergerakan usus yang nyebabin dia mual muntah. Dari blockage itu juga dia akan nyebabin, biasanya ada yang susah BAB, tapi ada juga yang malah jadi diare gitu. Kondisi semua ini kalau dia diteruskan dia akan masuk, si kuman-kumannya akan lari ke secara sistemik ke seluruh tubuh yang nyebabin dia jadi demam. Gitu. Jadi keluhan paling sering yang pertama nyeri perut, yang berikutnya mual muntah, yang kemudian gangguan BAB baik itu susah BAB ataupun diare, yang berikutnya demam. Itu yang paling sering. Tapi kalau pada anak kayaknya nggak susah dok ya mendiagnosis nyerinya. Anak saya ini kalau ditanyain nyerinya mana nggak tahu, main nyeri aja. Memang di situ skill ngebadutnya dokter bedah anak supaya si anaknya bisa diajak bicara. Tapi memang ada titik khusus nggak sih dok? Maksudnya nyeri perut itu di sebelah mana yang khas ke usus buntu? Kalau pada dewasa kita bisa ngomong satu titik spesifik ya. Betul. Kalau pada anak kita agak susah memang. Gitu. Karena kembali lagi ke secara teori, posisi usus buntu sebenarnya variatif dan justru paling banyak posisinya malah di bagian belakang tubuh sebenarnya. Jadi agak susah untuk mengevaluasinya pada anak. Apalagi kalau anak kan tipis dok ya perutnya. Kalau dewasa kan ya udah diuntel-untel, ditekan-tekan udah tahu nih ini posisi usus buntu. Tapi kalau anak agak susah memang. Agak lebih susah memang. Oke dok, kalau sudah tahu kayak itu susah, gimana dok cara kita bisa mendiagnosis apakah nyeri perut pada anak ini suatu usus buntu atau tidak dok? Oke. Kembali lagi
seperti halnya kita dokter pada umumnya ya. Jadi wawancara kita ke orang tua atau diskusi kita ke orang tua itu termasuk yang paling penting. Ini gejalanya gimana, mulai kapan, sudah berapa lama, manifest perjalanan nyerinya tadi, kapan dia mulai di tengah, kapan dia menjadi ke pinggir, atau kapan dia menjadi nyeri secara keseluruhan, itu penting. Kemudian keluhan penyertanya tadi, itu juga akan sangat-sangat membantu kalau kita tahu secara detail. Kemudian ditambah lagi dengan pemeriksaan fisik kita tadi. Memang sama seperti dewasa, untuk anak-anak yang cukup besar kita bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan kayak manuver-manuver tertentu yang bisa kita periksa gitu. Cuman kalau pada anak yang lebih kecil memang kita lebih susah gitu. Nah, dengan kondisi yang tadi tentu saja kita butuh penunjang. Penunjang yang paling simpel, paling gampang adalah pemeriksaan darah. Di mana kita bisa mencari tahu ada tanda infeksi atau tidak. Pemeriksaan lanjutan tambahan yang bisa kita minta secara literatur yang dikatakan ada 2 yang paling mudah untuk kita lakukan. Yang pertama USG abdomen, yang kedua CT scan. Gitu. Tapi kita biasanya akan lebih memilih untuk awal USG karena lebih less invasif untuk radio ininya ya. Paparan radiasinya, benar. Itu. Jadi kita biasa lebih memilih untuk USG. Oke dokter. Kalau pada anak tadi yang dokter katakan nyeri perut, sebenarnya sebagai orang tua nih dok, ada hal yang harus kita khawatirkan. Misalnya anaknya nyeri perut biasa nih, kemudian mual muntah biasa, kemudian akan hilang dengan sendirinya. Itu maksudnya kapan kita harus bawa anak ini ke dokter curiga usus buntu? Kapan ya udahlah diobservasi dulu di rumah? Oke, kayak tadi saya katakan di awal, nyerinya manifestnya kadang-kadang memang akan hilang timbul, tapi kan tadi dia semakin lama semakin terus-terusan, semakin sering dan berpindah tadi. Nah itu mungkin bisa jadi trigger awal orang tua untuk membawa ke dokter. Yang perlu diperhatikan lagi selanjutnya adalah mual muntah tadi selain bisa karena kondisi usus buntu, tapi bisa juga menyebabkan kondisi lain. Dia dehidrasi, dia kekurangan cairan, itu juga perlu penanganan lebih lanjut. Jadi hal-hal di luar si usus buntunya sendiri juga perlu menjadi warning orang tua untuk membawa ke dokter. Cuman kalau kita bicara tentang usus buntunya sendiri, sebenarnya trigger nyeri perut itu udah cukup untuk kita membawa, kita sebagai orang tua aware untuk membawa si anak ke dokter. Karena apapun kondisinya, nyeri perut tidak hanya disebabkan usus buntu ya, tapi bisa saja hal-hal yang lain justru malah lebih membahayakan gitu. Betul dok. Padahal biasanya orang tua ini nganggapnya, alah itu paling nyeri perut biasa. Dan apalagi anak-anak kan tanya nih yang mana dek? Iya, susah gitu. Tapi mending amannya dibawa ke dokter dok ya, untuk lebih tahu lah. Ada gejala lain nggak dok tadi selain nyeri perut, demam, mual muntah, mungkin sampai tidak bisa tidur atau mungkin tidak bisa makan? Kalau dia sudah sampai ke kondisi lanjut, dia pasti akan menyebabkan, gampangannya gini, usus buntu yang tadi bengkak itu kayak balon, kalau kita tiup terus menerus, dia buntu terus menerus, dia akan pecah. Aduh. Nah kalau dia sudah pecah, yang kita takutkan adalah si isi usus buntu yang tadi belum tentu sehat, barang-barang sehat, kan tadi kita bilang udah bisa ada kotoran, bisa segala macam, itu akan keluar dan menginfeksi seluruh organ perutnya, seluruh rongga perutnya, dan itu akan menyebabkan infeksi berat. Semakin lama pasti keluhannya akan semakin berat dan akan semakin tidak bagus kondisinya karena infeksinya akan menyebar. Yang jelas kalau sudah seperti itu perutnya pasti nyeri hebat, sakit hebat yang dia tidak bisa menahan pasti. Oke, kalau jangka waktu dok, maksudnya nyeri perut nih, Cila observasi dulu nih, oh iya biasa atau enggak. Ada nggak batas waktu, misalnya udah sehari, 2 hari, ini wajib nih dibawa ke dokter nih? Sebenarnya tidak ada buku atau literatur yang bilang batas waktu dengan jelas ya, karena semua itu kembali ke proses daya tahan tubuh si pasien. Cuman kita gampangnya seperti ini, kalau anak ini dengan keluhan yang dominan bertambah, dengan keluhan yang dominan dia makin gak bisa nahan, jangan ditunggu waktu deh, bawa aja. Atau misalkan kondisi ini sejam 2 jam ke depan memburuk, bawa. Atau kondisinya seharian ini dia tenang, besok agak lebih baik, itu masih boleh diobservasi. Sebenarnya itu kembali ke kita orang tua yang tahu kondisi anak ini, batas nyerinya dia biasanya gimana, kondisi amannya gimana. Kalau saya sih biasa ngomong ke orang tua adalah, kalau orang tua udah nggak enak hati, jangan ditunda, jangan ditunggu, karena biasanya jadi lebih jelek tuh nanti. Betul gitu. dok. Jujur saya orang tua yang parnoan dok. Jadi kalau anak saya dikit aja sakit, ya udah deh bawa ke dokter aja, walaupun sendiri dokter sakit cuma benar. Sih, kita sebagai dokter bedah anak diminta untuk paham hal seperti itu karena
kondisi kita di bedah memang akan lebih kritikal daripada di dokter anak ya, walaupun tidak tanpa mengurangi penyakit-penyakit yang lain. Cuman jadi kadang-kadang kita lebih sensitif kalau sama orang tua yang seperti itu. Ya, betul dok. Oke, sepakat saya dok. Kemudian dok, selain tadi gejala, kita sudah tahu gejalanya apa, kita bawa ke dokter nih dok ya. Dokter sudah lakukan pemeriksaan, kemudian bagaimana cara ngobatinnya dok? Apakah harus selalu operasi dok? Oke, pernyataan menarik yang sebenarnya saya nggak bisa jawab secara jelas A atau B, karena gini, semua dokter bedah akan mengatakan usus buntu itu nggak punya pilihan selain dioperasi. Nah, cuman di buku sendiri mengatakan operasi aja nggak cukup, harus tetap dengan tambahan obat-obatan yang lain, termasuk antibiotik gitu. Apakah kalau pada gejala awal boleh cuma dikasih obat aja dok? Ini pertanyaan yang cukup sering dari kasih orang tua pasien. Kalau menurut kita secara penelitian sebenarnya antibiotik dan obat-obat anti nyeri hanya menunda dia untuk bangkit kembali dari si radangnya tadi. Jadi tidak menyelesaikan masalah 100%. Jadi jawaban pastinya sebenarnya diangkat. Karena saat dia sudah berubah fungsi dari pertolongan di tubuh menjadi sumber masalah, dia tidak akan kembali menjadi sumber pertahanan, justru akan menjadi sumber masalah seterusnya. Jadi sebaiknya harus diangkat. Nah, nanti fungsi si obat adalah untuk mensupport dari operasinya tadi. Oke, siap dok. Itu gimana dok? Dokter menjelaskan ke misalnya dari pasiennya dok, konsultasi dokter periksa kurus tuh, Bu harus dioperasi nih Bu. Takutan dong. Iya, itu bukan hal yang jarang ya. Cuman memang kita pasti akan menyampaikan keuntungan dan kerugian kalau kita lakukan operasi. Kenapa? Karena kalau kita menunda operasi, yang kita takutkan adalah justru perburukan pada pasiennya. Justru kondisi yang jauh lebih buruk ya. Kalau seperti itu justru nggak cuma orang tuanya yang repot, kita sebagai dokter bedah juga akan lebih repot gitu. Karena mempertahankan kondisi dianya untuk tetap bagus itu tidak mudah gitu. Dan biasanya justru secara nggak langsung ketakutan kita sampaikan ke orang tua membuat mereka jauh lebih takut dan merasa kalau ini pilihannya ya udah dok, gak ada yang lain gitu. Itu butuh disampaikan dok ya. Ditakut-takutin untuk lebih baik. Kadang-kadang mau nggak mau seperti itu. Cuman beberapa orang tua yang well educated, yang bisa diajak diskusi, sebenarnya mereka dari awal sudah paham kalau itu dibutuhkan. Oke, saya dokter. Penjelasan lebih lanjutnya kita tahan sebentar dok ya. Saya izin jeda iklan sebentar. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Perkembangan era digital ditandai dengan bergesernya interaksi sosial ke ruang-ruang digital. Namun berbagai perilaku di dunia nyata pada akhirnya ikut terbawa ke ruang digital. Salah satunya adalah perilaku bullying. Kadang kita menyebutnya dengan istilah cyberbullying. Perilaku cyberbullying sendiri mengacu pada tindakan yang bertujuan mengancam, melecehkan, merendahkan martabat seseorang dengan cara mengejek, menghina, berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama cegah stunting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah.
Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Fahad, spesialis bedah anak, magister kedokteran klinik, dalam bahasan tema waspadai gejala usus buntu pada anak. Baik Dr. Fahad, tadi kita udah bahas terkait penanganan nih dok ya. Nah ini pertanyaan titipan nih dok, sebenarnya banyak kan dok orang tua yang sudah tahu nih dokter sudah tegakkan diagnosis nih usus buntu. Dokter boleh nggak minum obat dulu, terus nanti boleh nggak dipertimbangkan kembali operasinya dok? Itu gimana dok? Ya itu benar kata Dr. Cila, banyak banget yang orang tua seperti itu. Tapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, antibiotik, obat-obat itu hanya menurunkan gejalanya, tapi nggak nyelesain masalahnya. Gitu. Pertanyaan yang biasa saya ajukan ke orang tua adalah, terus setelah ini mau apa Bu? Kalau pada akhirnya keputusan akhir tetap harus operasi, kan nanti atau sekarang sama-sama butuh operasi. Ya kalau misalkan kondisinya tidak bertambah parah. Kalau kita ketemu lagi dengan kondisi yang lebih parah, kan justru akan jauh lebih berbahaya. Gitu. Jadi biasanya saya akan menyampaikan itu, dan kalau dari saya sih sebenarnya akan menjelaskan kalau pengobatan yang hanya obat tanpa operasi tidak ada gunanya akhirnya. Oke, Gitu. Walaupun ya udah membaik, ujungnya datang lagi dengan keluhan yang sama, banyak juga. Iya, makanya. Ya, sebenarnya yang kita takutin itu sebagai dokter bedah bukan sekedar dia datang dengan keluhan yang sama, tapi dia datang dengan komplikasi. Nah, itu operasi lebih ribet dok ya. Iya. Mungkin kalau operasi usus buntu biasanya berapa lama dok? Kalau hanya dia usus buntu yang akut, paling operasinya sekitar 1 jam. Oke, kalau dengan komplikasi dok? Bisa 2-3 jam. Wah, iya sih dok, mikir juga dok ya. Lebih mudah operator, lebih mudah juga untuk observasi anaknya dok dan ya. sebenarnya secara penyembuhan juga akan lebih cepat. Oke, note. Nah tuh harus digarisbawahi dok ya. Jadi pada orang tua, ayah bunda yang suka bertanya, ya udahlah terima aja takdirnya dulu itu usus buntu. Tapi ya memang harus segera dilakukan operasi jika memang dibutuhkan operasi dok ya. Karena komplikasinya agak ngeri dok ya. Iya, cukup parah dan cukup banyak komplikasinya. Dia mulai dari kalau kita ngomong komplikasi, dia mulai dari yang hanya sekedar bocor, dia menguruk si usus buntunya sehingga terjadi kontaminasi atau infeksi di lokal sekitar perut kanan bawahnya aja, sampai yang tadi dia menginfeksi secara keseluruhan dinding perut, secara keseluruhan rongga perut, yang akhirnya akan menyebabkan infeksi dari seluruh rongga perutnya malah. Dan itu jauh lebih bahaya. Yang komplikasi lain yang bisa terjadi adalah dia karena tadi terlokalisir, akhirnya nanahnya ngumpul di situ. Akhirnya kayak kita punya bisul tapi di dalam perut. Nah, sekali lagi bisul kan isinya nanah ya. Nanah kan bukan sesuatu yang bagus ya kalau kita simpan. Nah, justru itu akan menyebabkan masalah baru kan gitu. Yang datang biasanya dengan perutnya udah kembung dan nyeri perut banget dok ya. Biasanya dia datang dengan kondisi yang nyeri hebat, perutnya kembung, dia nggak bisa BAB, muntah dan mualnya pasti jauh lebih berat. Ya itu protonya biasanya ICU dok habis operasi dok. Kalau yang sebetulnya biasa ya udah ruang biasa gitu bisa operasi. Tapi kalau sudah yang kondisinya komplikasi kayak gitu, mau nggak mau kita butuh perawatan khusus memang. Siap dong, aduh agak ngeri juga dok yang bayangin gitu dok ya. Oke dok. Kemudian dok, jika usus buntu terjadi itu sudah diangkat dok, apakah itu mempengaruhi pertumbuhan anak dok? Ya, banyak juga karena pertanyaan ya. Oke dok. Apa dok efek sampingnya kalau dilakukan operasi usus buntu? Kalau secara tumbuh kembang sih sejauh yang saya tahu tidak. Kayak tadi ya, sebenarnya kan fungsi dia untuk pertahanan tubuh. Tapi saat dia jadi sumber masalah, dia tidak akan menjadi sumber pertahanan tubuh. Begitu dia diangkat, kan udah lama nggak ada fungsinya. Kalau dia nggak diangkat dan dia diangkat gitu. Jadi akhirnya sebenarnya tidak akan mengganggu pertumbuhan sama sekali. Oke, berarti nggak ada hubungannya dok ya? Ya ibaratnya kita malah membersihkan kuman dan kotoran di tubuh dok ya. Kita malah menyelesaikan sumber masalah. Mungkin yang dikhawatirkan orang tua tuh luka operasi dok. Nah itu, jadi ini juga termasuk pertanyaan. Bagaimana pemulihan luka pos operasi dari usus buntu dok? Oke, kalau kita ngomong soal fase penyembuhan dan luka operasinya secara normal,
paling lama sebenarnya untuk luka itu sampai sembuh banget, dia sekitar hanya butuh 1 sampai 2 minggu. Oke. Dengan dia misalkan operasinya, tadi kita bicara operasi usus buntu biasa ya. Oke. Itu 1 sampai 2 minggu. Jika operasinya bahkan dilakukan dengan minimal invasif seperti laparoskopi, jauh lebih cepat, di bawah 1 minggu pasti sudah penyembuhan. Kalau dia ada operasi tadi seperti sudah terjadi komplikasi, justru pasti lebih lama daripada itu. Di atas 2 minggu, 2 sampai 4 minggu paling nggak biasanya penyembuhannya. Oke dok. Ini kita refresh sedikit dok, masalah operasinya nih dok ya. Jadi kalau misalnya operasi ini yang paling orang tua takutkan, dok persiapannya gimana dok? Dok, anak saya di dalam nanti dibius apa enggak dok? Itu gimana dok penjelasan minimnya untuk para orang tua yang sedang menyaksikan dok? Kalau kita ngomong operasi tentu pasti ada persiapannya ya. Untuk persiapan operasi yang paling simpel adalah puasa yang paling sering dibahas. Puasanya sebenarnya mungkin saya bicaranya hanya sekilas karena itu ranahnya dokter anestesi ya. Cuman secara gampangnya adalah untuk pembiusan kalau pada anak, terutama anak dan operasi buka perut, kita pasti akan melakukan bius total. Bius total itu perlu pengosongan lambung biasanya 6 sampai 12 jam. Benar-benar kosong supaya tidak terjadi komplikasi dari pembiusannya sendiri gitu. Kalau untuk proses persiapan operasinya karena dia harus puasa, biasanya kami akan memberikan cairan tambahan untuk menghindari terjadinya dehidrasi tadi karena dia kekurangan cairan. Antibiotik dan anti nyeri pasti tetap akan kita masukkan untuk mengcover tadi, membantu operasi dan sakitnya sendiri. Kalau untuk perjalanan operasinya sebenarnya kita kayak tadi saya bilang, kalau operasi simpel aja sebenarnya 1 jam selesai. Kita hanya perlu mengevaluasi si usus buntunya, mengangkat si usus buntunya dan membersihkan sedikit sisa-sisanya. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman memang namanya teknik operasi ya kita nggak pernah tahu gitu. Kalau untuk operasi yang dengan komplikasi justru kita akan lebih rumit dalam arti karena dia sudah mengkontaminasi seluruh rongga perut, kita harus bisa membersihkan secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau ada sisa nanah yang tertinggal, itu akan menyebabkan masalah selanjutnya yang baru. Entah itu perlengketan, entah itu infeksi berulang, itu bisa terjadi. Jadi operasinya akan lebih rumit pasti gitu. Masalah buka-buka perutnya tuh dok, buka sedikit apa buka banyak langsung dok? Kalau teknik operasi untuk usus buntu sendiri ada 2 gampangnya, yang kita secara terbuka atau minimal invasif. Kalau untuk yang minimal invasif atau laparoskopi kita hanya menggunakan sekitar 3 lubang yang kurang lebih 1 cm di 3 sisi perut untuk mengangkat. Justru itu pasti itu akan lebih mudah penyembuhannya. Kalau kita harus buka luka operasi, kalau hanya usus buntu luka operasinya sekitar 4 sampai 5 sentian mungkin ya, kurang lebih. Kalau kita operasi yang komplikasi yang dengan infeksi pada seluruh rongga perut tadi, cukup panjang ininya, luka operasinya pasti gitu. Karena ngebersihin di dalam. Karena kita harus bisa membersihkan bilas seluruhnya seperti itu. Tapi memang semua pemilihan teknik operasi ini tergantung operator dok ya. Ya, jadi pasti nanti akan kita diskusikan sama keluarga juga. Kemungkinan yang mana yang bisa kita kerjakan dan yang mana yang sebaiknya kita kerjakan. Kita pilih. Karena takutnya kalau orang tua dengar ada yang lebih mudah yang 3 itu semuanya memilih itu. Tapi belum tentu. Belum tentu itu bisa dipakai untuk semua tipe. Oke, siap dok. Kemudian dok, kalau luka post operasinya sendiri dok, banyak nih yang bertanya dok, itu nanti benangnya diserap apa enggak sih? Itu benangnya itu perlu dibuka berapa lama sih? Itu sebenarnya gimana dok? Ya gini, ada itu sebenarnya kembali ke teknik operasi yang kita pakai. Yang pertama, yang kedua apa yang kita temukan saat operasi. Yang ketiga, ini operasi yang mana tadi? Dari antara yang simpel atau yang sudah dengan komplikasi gitu. Simpelnya gini, kalau kita operasinya cukup bersih, bisa meminimalisir kontaminasi dan lukanya tidak terlalu besar, penggunaan benang jahit yang langsung diserap nggak ada masalah. Tapi kalau kira-kira operasi kita besar dengan kontaminasi luas, infeksinya luas, kalau kita langsung pakai benang yang diserap, resikonya adalah kalau penyerapan itu terlalu cepat, jebol jahitannya.
Gitu. Jadi biasanya dokter akan lebih memilih untuk menggunakan benang jahit yang harus dilepas. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu yang misalkan ada nanah yang terlalu banyak yang ke kantong di situ, bisa kita jadikan akses keluar, atau penyembuhannya sendiri justru akan lebih bagus dengan kondisi seperti itu. Gitu. Pembersihannya lebih mudah jadinya. Berarti lebih banyak yang harus dilepas dok ya dibandingkan dengan diserap ya? Iya. Karena kalau sesar kan rata-rata diserap dok. Iya. Makanya tadi saya bilang itu kembali ke pemilihan teknik operasi yang kita pakai atau kondisi si pasien sendiri gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi dilepas itu kira-kira berapa lama dok? Dan apa aja yang harus dihindari si anak nih dok supaya terhindar dari komplikasi dok? Yang pertama sebenarnya kalau untuk penyembuhan kayak tadi 1-2 minggu harusnya dia udah mulai kering. Yang harus dihindari selama dia fase perawatan luka adalah yang pertama jangan terlalu basah lah gampangnya. Jadi sebenarnya boleh mandi atau disekat tapi harus langsung dibersihkan. Lukanya dikeringin, ditutup lagi. Gitu. Yang berikutnya adalah nutrisi. Kalau anak, jadi yang kadang-kadang jadi masalah adalah pasca operasi nih anaknya nggak mau makan, bisa makan, orang tuanya ngebiarin, dikasih apa yang dia mau doang. Nah, anak yang dalam fase penyembuhan dia butuh protein lebih banyak dari kondisi normal. Kalau dia nggak cukup, penyembuhan lukanya juga nggak akan bagus. Gitu sehingga tadi kita harus bisa ngejar nutrisinya dia bagus, nutrisinya dia baik. Kalau perlu tambahan protein, silahkan tambahan protein. Kalau enggak nanti si lukanya pasti akan lebih lambat untuk sembuhnya. Dan yang gak kalah pentingnya adalah perawatan luka itu sendiri. Jangan nunggu sampai si kasanya udah bener-bener lecek banget yang kita bahkan kebauan sendiri sama itu terus baru diganti. Jangan. Kalau memang misalkan luka bersih dia 2 hari sekali boleh. Kalau dia habis yang luka kotor sehari sekali paling enggak diganti. Karena biasanya takut dok. Orang tua ini takut mau nyentuh luka operasi anak itu biasanya takut dok. Saya biasanya ngomongnya gini. Kalau ibu takut sama ngerawat luka anaknya, gimana kalau nanti begitu ibu buka usus yang keluar bukan lukanya. Itu akan lebih berbahaya kan. Iya benar. Karena jangan sampai ketakutan si orang tua malah menyebabkan kondisi yang lebih buruk. Iya dok. Karena memang kadang-kadang juga nggak tega juga. Orang tua tuh kadang nggak tega dok. Bersihkan lukanya tuh karena kan pasti anaknya nggak nyaman. Ya udah nanti aja sampai becek biasanya memang datang itu dok. Dan itu bahaya dok ya. Bahaya. Oh my god. Tadi dok terkait protein apa dok yang disarankan untuk dikonsumsi anak selama penyembuhan? Sebenarnya nggak banyak yang spesifik ya, cuman kita sih biasanya kalau gampangannya kayak putih telur, ikan haruan itu cukup menambah protein untuk penyembuhan. Gitu. Oke dok. Kemudian aktivitasnya dok, apakah bisa beraktivitas biasa si anak atau harus bed rest aja dok sepanjang? Justru kita biasanya tidak menyetujui lah gampangnya untuk anak terlalu lama bed rest. Kenapa? Karena justru dengan dia posisi baring terlalu lama, sisa-sisa endapan kotoran yang tertahan di dalam perut akan ngendap di bagian bawah tubuh. Nah, kalau dia tetap beraktivitas, dia ada bangun, dia agak bergerak, si endapan itu akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Justru si endapan ini yang nanti beresiko jadi infeksi lanjutannya. Oke. Tapi kalau kayak loncat-loncat, main gitu nggak boleh dok ya? Kalau untuk aktivitas berat sih biasanya kita paling cepat biasanya sekitar seminggu pasca operasi baru kita boleh mulai di aktivitas gitu, bertahap. Dok, ya. Kalau yang masih gitu ya jangan takut lepas ya. Dokternya yang lihatnya kalau lepas jahitannya dok ya. Oke dokter. Kemudian bagaimana sih pencegahannya dok? Kira-kira ada nggak sih dok? Maksudnya karena anaknya nih orang tuanya takut anaknya usus buntu tuh banyak macam-macam yang dilarang makanannya dok. Sebenarnya bener nggak sih dok? Ini yang kita susah jawabnya karena kayak tadi kita bilang usus buntu ini karena dia tidak berperan aktif sebenarnya. Jadi tidak ada sesuatu yang secara pasti bisa kita pakai sebagai pencegahan. Gitu. Ya sebenarnya kalau kita ditanya tanya seperti itu jawabannya adalah ya cukupkanlah gizinya dengan bagus, cukupkanlah nutrisinya dengan baik supaya si beban kerja pertahanannya si usus buntu ini nggak berat gitu. Jadi dia bisa nge-cover gitu. Hindarilah problem-problem seperti dia mudah diare, kalau dia anak alergi, sumber alerginya dihindari seperti itu. Karena justru appendix karena tidak berperan aktif, dia pasif sebagai daya tahan.
kita harus nguatin si daya tahan dari tempat-tempat yang lain itu. Gak ada yang bisa khusus untuk si usus buntunya sendiri. Iya, karena kalau genetik kan aman dong. Misalnya Cila tahu orang tua Cila DM misalnya. Ya Cila akan berusaha menghindari makanan-makanan manis segala macam. Kalau usus buntu ini agak susah dok ya. Karena bukan genetik dan tidak bisa diprediksi gitu dok ya. Benar. Oke, siap dokter. Kemudian ada pemeriksaan yang disarankan nggak dok? Maksudnya buat tahu nanti ini akan menjadi usus buntu apa enggak? Kalau pemeriksaan kayak screening sebenarnya tidak ada. Karena tadi kita bilang keluhan itu baru muncul kalau dia sudah mulai meradang gitu. Tapi yang ada mungkin ya pemeriksaan saat dia terjadi si radangnya, kita ngalamin suatu ketidakpastian dalam arti ragu gitu ya, ini apa ya. Di situ perannya USG sama CT scan tadi. Mending pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi kalau untuk screening nggak ada yang spesifik buat usus buntu. Oke, siap dok. Kemudian dok, untuk pasien dokter Fahad sendiri, yang paling muda usia berapa dok? Sebenarnya ini yang menariknya ya. Sebenarnya usia usus buntu terbanyak secara literatur ataupun pengalaman saya sebenarnya di atas 5 tahun. Oke. Cuman memang belakangan ini di Samarinda saya terakhir dapat sekitar 3 kasus yang range usianya memang tidak di kondisi wajar, dia ada 1 sampai 5 tahun. Gitu. Penyebabnya apa kita masih nggak tahu ya. Memang kayak tadi apa mungkin memang karena cuaca akhirnya daya tahan tubuhnya turun, itu bisa saja gitu. Karena memang tadi usus buntu ini kalau secara fungsi normal dia daya tahannya, dia biasanya berfungsi banyak aktif di 5 tahun ke atas. Yang di bawah dia akan di cover oleh kalau di GI tract itu biasanya di PRP yang ada di usus halus akan di cover sama usus halusnya gitu. Cuman belakangan ini saya banyak ketemu sekitar 3-4 pasien yang justru usianya 1 sampai 5 tahun. Waduh, kok bisa ya dok ya? Kok bisa ya dok ya? Memang dulu guru saya ada yang bilang kadang-kadang belum ada penelitiannya, saya juga sempat nyari, cuman memang belum ada penelitiannya. Tapi kita sempat membahas apakah usus buntu sama kayak DBD terkait dengan cuaca, daya tahan tubuh. Karena kan kita kalau kita ngomong daya tahan kan daya tahan tubuh sangat berpengaruh, salah satunya pada usus buntu gitu. Wah, perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, lebih lanjut dok ya. Oke dokter Fahad, kita jeda iklan sebentar dulu nih dok ya. Oke, para pemirsa CTV di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya, seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan.
padu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona Nirwana di timur Kalimantan. Oke pemirsa Sehat TVR di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Fahad, spesialis bedah anak Magister Kedokteran Klinik dalam bahasan topik waspadai gejala usus buntu pada anak. Baik Dr. Fahad, di sesi ketiga ini Dok, kita akan membahas, saya akan meminta klarifikasi Dr. Fahad terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dari netizen maupun dari kabar-kabar yang beredar di luar sana Dok ya. Oke Dok, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, ini ada propertinya Dok. Jadi nanti untuk setiap pernyataan yang Cila sampaikan, Dr. Fahad acungkan yang mana mitos, yang mana fakta dan disebutkan alasannya Dok ya. Oke, siap Dok? Pernyataan pertama, gejala usus buntu pada anak bisa bervariasi, mitos atau fakta Dok? Gejala usus buntu pada anak bisa bervariasi. Fakta. Fakta, apa aja tuh Dok? Seperti yang tadi kita bahas ya, gejala utamanya emang nyeri. Tapi seperti tadi Dr. Cila bilang, anak gak bisa spesifik ngomong nyerinya. Betul. Jadi kadang-kadang beberapa pasien memang datang ke kita sudah dengan keluhan tadi kembung, susah BAB, justru atau malah diare, mual muntah itu sering juga datang ke kita dengan kondisi seperti itu. Jadi gejalanya mungkin gejala awal nyeri, tapi gejala yang lain juga banyak dan bervariasi. Iya betul gitu. Dokter. Jadi kalau Cila perhatikan ya peringkat kedua setelah kalau nyeri perut, satu anak biasa dibilang orang tuanya mah. Ya. Yang kedua usus buntu Dok. Nah, makanya ini bervariasi tergantung lagi ada GI tract, permasalahan GI tract kayak mual, muntah yang lain Dok. Ya. Oh, untuk lebih amannya konsultasi aja deh. Kalau nyeri perut kan langsung konsul Dok ya. Oke siap Dok. Pernyataan selanjutnya Dok. Usus buntu jarang terjadi pada balita, mitos atau fakta Dok? Usus buntu jarang terjadi pada balita. Balita itu bawah 5 tahun. Fakta. Fakta, oke. Ya, seperti tadi saya juga sempat ngomong di terakhir tadi. Memang range usia secara penelitian dia di atas 5 tahun. Oke, Dok. Dan kenapa seperti itu? Karena tadi saya sempat nyinggung juga di bawah usia itu dia di cover oleh organ tubuh yang lain. Dan justru biasanya kalau pada anak di bawah usia 1 tahun, 1 bulan sampai 1 tahun, dia manifestasinya malah menjadi invaginasi atau intussusepsi gitu, di mana usus kemakan usus karena si pembengkakan yang terjadi bukan di usus buntunya tapi di ususnya sendiri gitu. Jadi memang kondisinya lebih banyak dan lebih sering pada di atas 5 tahun. Dan sebenarnya bukan nggak ada di bawah 5 tahun, tapi memang lebih sedikit dan biasanya gejalanya tidak khas seperti yang kita bahas tadi. Gitu. Oke, tapi sebenarnya ada Dok ya, tapi jarang. Oke, siap Dokter. Pernyataan selanjutnya, semua nyeri perut pada anak adalah pertanda usus buntu, mitos atau fakta Dok? Mitos. Kayak tadi saya juga udah sempat yang bingung ya. Nyeri perut itu penyebabnya macam-macam. Infeksi usus sendiri bikin nyeri perut. Diare aja bikin nyeri perut. Gitu. Mah tadi Dr. Cila sempat menyinggung asam lambungnya naik itu juga bikin nyeri perut. Jadi nyeri perut itu hanya satu gejala kecil dari kumpulan gejala tadi yang bisa macam-macam tadi gitu. Jadi nyeri perut tidak selalu karena usus buntu. Seperti Dr. Cila bilang, memang kebanyakan orang tua akhirnya berpikir seperti itu ya. Itu gunanya kita untuk sesi diskusi. Gitu. Karena parno Dok, operasi ujung-ujungnya Dok. Kalau makan minum obat mah, kalau usus buntu operasi Dok. Operasi. Oke, siap Dok. Pernyataan selanjutnya Dok. Gejala usus buntu pada anak bisa sembuh sendiri, mitos atau fakta Dok? Mitos Dok. Ya, kalau kita ngomong sembuh sendiri, kayaknya enggak ya. Karena kan tadi kita udah bilang itu sebenarnya usus buntu sendiri kan daya tahan. Dia udah jadi sumber infeksi. Terus dia mau ngobatin dirinya sendiri gimana? Gitu. Terus tadi juga kita sempat bahas yang aduh saya ngeblank. Ya, bahwa pada intinya dia itu justru tidak bisa hilang sendiri karena dia kan si sumber pertahanan tadi gitu.
Gitu. Iya, ini sebenarnya sih pernyataan yang menenangkan orang tua sih, Dok. Jadi termasuk saya kayak yang nyarankan ya, Dok ya. Jadi usus buntu pada anak itu tidak bisa sembuh sendiri, Nggak Dok bisa. ya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya, Dok. Pemeriksaan USG dapat membantu diagnosis usus buntu pada anak, mitos atau fakta, Dok? Fakta. Oke. Karena USG tadi secara penelitian memang salah satu dari toolsnya kita ya, alat bantu kita untuk ngediagnostik usus buntu tadi. Cuman memang problemnya adalah keterbatasan dari USG itu adalah karena dia tergantung siapa yang mengerjakan gitu. Kalau memang dokter radiologi, tanpa mengecilkan dokter radiologi, cuman kalau memang dia tidak terbiasa, pasti akan lebih susah. Karena kayak tadi saya bilang, posisi normalnya usus buntu kebanyakan ada di bagian belakang tubuh. Teknik untuk nyarinya susah banget itu memang gitu. Dan dokter radiologi sendiri memang bilang usus buntu itu bukan suatu organ yang gampang untuk dicari. Oke, Gitu. siap, Dok. Tapi ini pun USG ini di luar pemeriksaan darah tadi, Dok ya? Iya. Oke, benar. yang justru awal disarankan pemeriksaan darah, Dok ya? Pemeriksaan darah. Oke, tadi bisa di-spill dikit, Dok. Pemeriksaan darah apa yang mesti kita curigai ke usus buntu, Dok? Yang paling gampang sebenarnya pemeriksaan darah rutin aja. Kita mengevaluasi dari sel darah putihnya Oke. terjadi peningkatan atau tidak. Sama yang sekarang kita banyak pakai adalah neutrophil. Neutrophil itu salah satu tipe dari sel darah putih yang kalau dia meningkat justru malah kita akan mencurigai ini sudah ke arah kebocoran atau infeksi dari rongga rongga perutnya. Oke, neutrofil, Dok ya. Neutrofil. Berarti kalau neutrofilnya meningkat, berarti memang curiganya lebih besar. Iya. Oke, siap, Dok. Kemudian, Dok, pernyataan selanjutnya. Anak tidak dianjurkan operasi untuk usus buntu yang dialami. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Gimana, Dok? Ya, untuk kesekian kalinya ya. Karena memang operasi, Dok. Keywordnya sebenarnya operasi, Keywordnya Dok. operasi ya. Jadi tadi usus buntu nggak akan sembuh sendiri. Oke. Kalau dia jadi sumber masalah, obat hanya memberikan penanganan sementara, bukan sebagai solusi utama. Oke, Dok. Jadi si operasi itu justru adalah si solusi utama untuk mengangkat dia jadi dari perut untuk menghentikan dia jadi sumber masalah. Betul, Dok. Gitu. Denialnya orang tua lagi, Dok, masih kecil, Iya. kasihan dioperasi. Kalau masih kecil dan kasihan dioperasi, saya nggak ada kerjaan dong. Bener juga sih, Dok. Iya, saya Bener. nganggur nanti. Oke, siap, Dok. Pernyataan selanjutnya, Dok. Setelah operasi usus buntu, anak butuh waktu yang lama untuk pulih. Mitos atau Butuh fakta, Dok? waktu yang lama, mitos. Ya, kenapa tuh, Dok? Karena tadi kalau dia secara normal dia hanya tanpa komplikasi 1-2 minggu cukup dia Oke, untuk Dok. sembuh. Tidak lebih dari itu harusnya. Bahkan beberapa operasi tadi kayak kita sempat bahas minimal invasif akan lebih cepat Ya, dia sembuhnya. sembuh. Memang kalau kita ngomong bicara tentang yang operasi besar pasti akan lebih lama. Tapi kan secara standar kalau dia hanya usus buntu biasa dia 1-2 minggu sudah sembuh harusnya. Oke, harusnya seperti itu, Dok ya. Iya, kalau dia nggak mucil, Dok. Iya, Kalau dia bener sudah main banget. aktivitas loncat-loncat baru Iya. operasi, aduh. Ngeri juga saya bayanginnya, Dok. Oke, pernyataan selanjutnya, Dok. Nah, ini nih, Dok, sering ditanyakan nih. Konsumsi mie instan merupakan faktor resiko anak mengalami usus buntu. Mitos atau fakta, Dok? Nih saya bingung jawabnya. Sebenarnya kalau menurut saya mitos. Oke, Dok. Dalam arti seperti ini, tidak ada penelitian ilmiah pasti yang mengatakan akan berpengaruh 100%. Oke, Dok. Cuman kalau kita mau ngomong daya tahan tubuh, sebenarnya kondisi sesuatu yang instan kan tetap aja nggak akan sama dengan sesuatu yang fresh ya. Oke, Dok. Pasti akan membutuhkan pencernaan yang lebih berat, pekerjaan usus yang lebih berat, sehingga tadi sesuatu yang memberatkan GI tract akan memberatkan kerjanya usus buntu juga secara nggak langsung gitu. Oke. Tapi kalau saya ngomong secara literatur sampai detik ini, segala makanan instan apapun namanya belum ada penelitian jelas yang mengatakan berhubungan secara langsung. Oke, berarti ini barengan sama nugget Iya. yang konsumsi fresh gitu nggak ada hubungan langsung, Dok ya? Belum ada penelitian yang mengatakan seperti tapi itu. kalau opini dokter ya bisa ningkatin sih, Dok, harusnya, Dok. Nah, tapi emang enak sih. Iya. Jadi pada anak-anak biasa susah kita kasih taunya, Dok, bahwa jangan makan ini susah, Dok. Tapi mending dihindari, Dok ya, supaya Lebih lebih baik aman. dihindari. Oke, siap, Dok. Pernyataan selanjutnya, Dok. Setelah operasi, usus buntu dapat dialami lagi saat anak beranjak dewasa. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Oke. Untuk yang satu ini sebenarnya pernyataan menarik ya. Iya. Setelah diangkat, sejauh ini belum ada usus buntu yang tumbuh lagi. Ya, jadi ya harusnya kalau dia waktu kecil sudah diangkat, waktu besar dia nggak akan usus buntu lagi. Kalaupun ada gejala yang mirip, biasanya
apa ya, gampangnya tuh ngomongnya kayak kondisi lanjutan, dalam arti entah itu perlengketan atau kondisi yang lain yang sekitaran situ, tapi bukan usus buntunya yang jadi masalah. Oke dok, karena kan kalau pada kayak batu, saluran, empedu atau apa itu kan biasanya bisa muncul lagi dok ya. Bener. Tapi usus buntu ini enggak dok ya, satu doang ya dok ya. Karena kalau usus buntu kan organnya yang kita angkat. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kayak infeksi di sekitarnya yang gejalanya mirip. Iya, benar. Oke, yang pasti usus buntu cukup satu aja. Kalau diangkat udah nggak mungkin lagi deh gejala usus buntu ya. Oke dok, pernyataan selanjutnya dok. Tidak bisa buang angin merupakan salah satu pertanda usus buntu pada anak. Mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta. Oke, Nah, ini kayak saya bilang tadi, gangguan GI tract bentuk apapun, baik itu tidak bisa BAB, terus dia diare, atau salah satunya tidak bisa buang angin tadi, itu biasa jadi pertanda. Tapi seperti tadi, harus ada cerita lainnya nih yang melengkapi kalau itu adalah bagian dari kelainan usus buntunya. Oke dok, normalnya memang kita harus buang angin tiap hari itu memang wajib dok ya? Secara standar sih wajib ya. Kalau buang air besar pada anak gimana dok? Kalau buang air besar sebenarnya tergantung dari konsumsinya. Cuman harusnya semakin dia dewasa, intensitasnya memang semakin sedikit. Tapi paling enggak dari literatur yang saya pernah baca itu 2 hari sekali itu udah masih termasuk dalam normal. Oke, siap dok. Karena kita juga perlu watch out dok ya, bahwa ini anaknya udah nggak berak berapa hari nih, harus dikonsultasikan lebih lanjut. Oke, siap dokter Fat. Sudah habis dok pernyataannya dok. Thank you. Sudah tidak terasa 1 jam dok kita ngobrol-ngobrol masalah usus buntu pada anak dok. Ini untuk sebagai penutup saya berikan kesempatan kepada dokter Fat untuk memberikan closing statement terkait usus buntu ini dok. Iya, jadi pada orang tua jangan takut untuk memeriksakan anaknya ke dokter. Nyeri perut itu gejala awal, tapi kalau kita terlambat memeriksakan justru akan menjadi sesuatu yang lebih mara bahaya dan menjadi masalah buat pasiennya. Dokter bedah anak ada hadir terutama di kota kita itu untuk membantu ibu-ibu, bapak-bapak untuk menangani anaknya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih dokter Fat atas waktunya dokter. Mungkin kalau ada ayah bunda pemirsa Sehat TVRI di rumah dok yang ingin berkonsultasi kepada dokter terkait kondisi anaknya bisa ditemui di mana dok? Oke, saya praktek di Hermina jam 4 sampai jam 6 dari hari Senin, Rabu, Jumat. Di hari lainnya ada dokter bedah anak lain di Hermina. Kita sudah ada 2 dokter bedah anak di Hermina. Bisa setiap hari ada standby di Poli dan 24 jam di IGD. Praktek lainnya saya ada di Rumah Sakit AWS. Kalau Polinya di AWS hari Senin sama Rabu, IGD 24 jam. Sementara itu yang masih aktif. Satu masih direncanakan dok ya? Satu masih diplanningkan. Oke, siap. Terima kasih banyak dokter Fat atas waktunya untuk datang ke TVRI dok. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, pesan sehat dokter Cila kali ini adalah usus buntu adalah suatu kondisi kegawat daruratan medis pada anak. Kenali gejalanya, jangan menunda untuk segera konsultasikan ke tenaga medis. Cegah usus buntu dengan jaga kebersihan anak dan ajarkan kebiasaan BAB secara rutin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.